Sumatera Selatan. Dan saya sekarang sedang menempuh perkuliahan setara 1 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten yang berada di Jalan Edutown. Dan sekarang saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Buddha. Kali ini saya akan membahas dan menggali tentang kerajaan yang ada di Palembang, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang pada sekarang berada di Provinsi Riau. Saya akan sedikit memberikan informasi tentang Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Di kampus ini masih banyak lagi prodi-prodi umum yang dapat teman-teman tempuh jika ingin berkuliah di kampus ini, yaitu prodinya adalah di samping kanan saya. Prodi di kampus Staben Sriwijaya antara lain: yang pertama, Prodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha. Yang kedua, Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha. Yang ketiga, Prodi Kepenyuluhan Buddha. Keempat, Prodi Ilmu Komunikasi Buddha. Dan kelima, Prodi Bisnis dan Manajemen Buddha. Inilah prodi yang ada di kampus kami. Jika teman-teman berminat, silakan daftar. Oke, informasi untuk teman-teman yang ingin berminat berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, bisa lihat prodi-prodinya di samping kanan saya. Masih banyak prodi-prodi umum yang telah ada di kampus kami. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukit di Palembang 682. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Itising, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan sebagai kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9 sampai 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya ini menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang menggunakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Selanjutnya, masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa Kerajaan Chola Mandala, menyerang 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi.
yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan ini disebabkan karena kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kolamandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan begitu, tujuan dan serangan kerajaan Kolamandala tidak untuk menjajah melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Hal ini disebabkan ekonomi kerajaan Sriwijaya semakin melemah karena para pedagang yang biasanya berdagang di kerajaan Sriwijaya terus berkurang. Tidak cuma itu, kekuatan militer Sriwijaya juga semakin melemah sehingga banyak daerah bawahnya yang melepaskan diri. Akhirnya kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan yang pernah jaya di Nusantara, tentunya peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebar di seluruh daerah kekuasaan mereka. Salah satu jenis peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih ada hingga saat ini adalah berupa prasasti. Berikut ini merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berada di bagian barat Pulau Bangka. Bahasa yang ditulis pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno serta menggunakan aksara Pallawa. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 1892 bulan Desember. Orang yang berhasil menemukan prasasti ini adalah J. K. van der Molen. Prasasti ini berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang membantah perintah serta kekuasaan kerajaan akan terkena kutukan. 2. Prasasti Kedudukan Bukit. Seseorang bernama Bantenbroek menemukan sebuah batu tulis yang berada di Kampung Kedudukan Bukit, Kelurahan 30 Ilir pada 29 November 1920 Masehi. Ukuran dari prasasti ini adalah sekitar 45 x 80 cm serta ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi tentang seorang utusan kerajaan yang bernama Daputa yang melakukan perjalanan suci atau Sidayarta dengan menggunakan perahu. Dengan diiringi 2000 pasukan, perjalanannya membuahkan hasil. Saat ini prasasti Kedudukan Bukit disimpan di Museum Nasional Indonesia. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kutukan bagi mereka yang berbuat jahat di Sriwijaya. Keberadaan prasasti ini sama seperti prasasti Kedudukan Bukit, yaitu disimpan di Museum Nasional Indonesia. 4. Prasasti Talang Tuo. Residen Palembang, yaitu Louis Constant Westene, menemukan prasasti pada 17 November 1920. Prasasti ini ditemukan di kaki Bukit Seguntang di sekitar tepian utara Sungai Musi. Isi dari prasasti ini berisi doa-doa, dedikasi, dan menunjukkan berkembangnya agama Buddha di Sriwijaya. Aliran yang digunakan di Sriwijaya adalah aliran Mahayana yang dibuktikan dengan kata-kata dari Buddha Mahayana seperti Bodhicitta, Wajra Sarira, dan lain-lain. 5. Prasasti Ligor. Prasasti yang ditemukan di Thailand Selatan ini memiliki dua sisi, yaitu sisi A dan sisi B. Pada sisi A menjelaskan tentang gagahnya Raja Sriwijaya. Dalam prasasti tersebut ditulis bahwa Raja Sriwijaya merupakan raja dari segala raja dunia yang sudah mendirikan Trisamaya Caya bagi Kajara. Sedangkan untuk sisi B atau yang disebut prasasti Ligor B berisi mengenai pemberian gelar Wisnu Sesawarima Dawi Matana. Gelar tersebut diberikan kepada Sri Maharaja yang mana berasal dari keluarga Sailendra Wamasa. 6.
Prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema merupakan prasasti yang berhasil ditemukan di Desa Palas Pasema, Lampung Selatan. Bahasa yang digunakan pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara Palawa serta tersusun atas 13 baris kalimat. Isi dari prasasti ini berisi tentang kutukan terhadap orang yang tidak tunduk pada kekuasaan Sriwijaya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Konon, prasasti ini ditemukan di sebuah pinggiran rawa desa. 7. Prasasti Karang Birahi. Kontrolir LM Birkhout menemukan prasasti Karang Birahi pada tahun 1904 di sekitar tepian Batang Merangin, Jambi. Isi dari prasasti Karang Birahi juga kurang lebih hampir sama dengan prasasti di poin sebelumnya, yaitu mengenai kutukan bagi mereka yang tidak tunduk terhadap Sriwijaya. Sekian penjelasan dari video tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menambah pengetahuan tentang sejarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video ini tetap berkembang.